Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-9 saat dikuasai oleh dinasti Sailendra, diselesaikan dalam waktu 50-70 tahun kemudian. Berikut adalah peta lokasi Candi Borobudur. Ini adalah gambar sketsa Borobudur. Menurut filsafat agama Buddha, Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta. Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, dibangun oleh para penganut Buddha Mahayana pada 800-an Masehi. Luas dasar candi 123 x 123 meter. Tinggi kini 35 meter, namun tinggi aslinya adalah 42 meter, sudah termasuk dengan catra. Candi Borobudur dikelilingi sungai dan perbukitan. Struktur bangunan dibagi atas 3 bagian: dasar atau kaki, tubuh candi yang terdiri atas 5 batur teras bujur sangkar yang semakin mengecil di atasnya, dan bagian atas terdiri dari 3 teras melingkar. Monumen ini terdiri dari kurang lebih 55.000 meter kubik batuan andesit yang diangkat dari tambang batu dan tempat penatahan. Struktur tidak menggunakan semen, namun menggunakan sistem interlock. Seperti Lego, batu-batu ini memiliki lubang dan tonjolan yang muat satu sama lain, serta berbentuk ekor merpati yang mengunci 2 blok batuan. Sketsa arca Candi Borobudur. Fasilitas pada Candi Borobudur antara lain area taman, area jual beli souvenir, musola, WC, dan kantin. Hotel kapsul adalah sejenis hotel yang dikembangkan di Jepang yang menyediakan ruang-ruang kamar yang sangat kecil dalam jumlah yang banyak dan dinamakan dengan kapsul. Selanjutnya, ini adalah peta lokasi dari Hotel Kapsul Malioboro, Yogyakarta. Di sini adalah ada side plan dan denah hotel kapsul. Denahnya dibagi menjadi 3, yaitu ruangan khusus untuk perempuan, ruangan khusus untuk laki-laki, dan ruangan untuk keluarga. Selanjutnya adalah denah keluarga dan interior denah keluarga. Berikut adalah denah kamar pria dan interiornya. Selanjutnya adalah denah kamar wanita dan interiornya. Hotel kapsul berbeda dengan hotel-hotel yang lainnya karena dimensi dari hotel kapsul 5x6 itu bisa dipakai untuk hotel biasa dalam satu kamar. Sedangkan hotel kapsul dapat memuat beberapa kamar. Demikian penjelasan dari saya. Ini dia penjelasan singkat mengenai Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono pertama beberapa bulan pasca perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Lokasi keraton ini konon adalah bekas sebuah pesanggarahan yang bernama Garjiwati. Dan ini peta lokasi Keraton Yogyakarta. Dan ini sketsa struktur Keraton Yogyakarta. Dan dari zona kawasan terbagi menjadi 3, yaitu Bangsal Sri Maganti, Bangsal Kencono, Kompleks Parcismono. Bagian atap ini seperti model kerajaan. Tiap-tiap bangunan memiliki kelas tergantung pada fungsinya, termasuk kedekatannya dengan jabatan penggunanya. Kelas utama misalnya bangunan yang dipergunakan oleh sultan dalam kapasitas jabatan, memiliki detail ornamen yang lebih rumit, dan inilah dibandingkan dengan kelas di bawahnya. Dan ini 3 tipe lantai Keraton Yogyakarta. Selanjutnya adalah Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Museum ini terletak di Jalan Rotowijaya, Keraton Yogyakarta. Museum ini berdiri sejak bertahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Museum ini menyimpan beragam koleksi kereta kuda yang digunakan untuk acara di Keraton Yogyakarta. Berikut adalah peta lokasi Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Berikut adalah sketsa Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Museum ini memiliki 23 koleksi kereta kuda, 18 diantaranya digunakan sebagai upacara besar di Keraton Yogyakarta, sedangkan 5 diantaranya sudah tidak digunakan karena kondisi kereta yang sudah tua. Terdapat beberapa jenis kereta kuda yang berada di Keraton Yogyakarta, diantaranya kereta kapolitan, kereta atap terbuka, dan kereta beroda 4. Masjid Gede Kauman Yogyakarta merupakan masjid tertua yang ada di Indonesia. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I serta Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat yang merupakan penghulu ke-1. Masjid Gede Kauman dibangun pada 29 Mei 1773. Awalnya dibangun sebagai sarana beribadah bagi keluarga raja serta rakyat untuk kelengkapan sebuah kerajaan Islam. Berikut ini adalah peta lokasi Masjid Gede Yogyakarta, terdapat di alun-alun Keraton, Jalan Kauman Mempasan, Kecamatan Gedomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selanjutnya adalah sketsa Masjid Gede. Berikutnya denah Masjid Gede Yogyakarta. Berikutnya potongan Masjid Gede Yogyakarta. Di atas terdapat bumbungan kayu dengan ukirannya. Sedangkan pada tiang ini terdapat ornamen, di atasnya menggambarkan stupa agama Buddha. Ada pula ornamen yang menggambarkan masuknya agama Nasrani. Dan di atasnya lagi terdapat kaligrafi bertuliskan Muhammad. Selanjutnya terdapat sketsa detail struktur masjid. Silol Cafe, Kopi dan Eatery Yogyakarta. Bangunan Silol Cafe ini dulunya adalah factory outlet yang hanya menjual t-shirt dengan model kekinian. Pada Maret 2017, konsep Silol Cafe ini sendiri berubah menjadi resto 24 jam. Cafe yang mulai dibangun pada bulan Maret 2017 ini sudah mulai ramai dikunjungi oleh para penikmat kopi atau pengunjung yang sekedar ingin menikmati suasana cafe. Terdapat beberapa display motor-motor antik yang menambah kesan vintage pada cafe tersebut. Silol Cafe ini sendiri berlokasi di Jalan Sabirin nomor 12 Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Berikut adalah sketsa dari Silol Cafe. Pada lantai 1 terdapat area makan, ruang delik, panggung akustik, outlet factory, toilet, serta tangga untuk akses ke lantai 2. Pada lantai 2 terdapat area makan, ruang resepsionis, ruang karyawan, musola, serta tangga untuk akses ke lantai 3. Terdapat beberapa material yang diaplikasikan di Silol Cafe antara lain atap dan struktur kolom. Atap transparan yang diaplikasikan sehingga memungkinkan cahaya masuk dan menerangi dengan bantuan sinar matahari. Struktur kolom dibiarkan terlihat agar menampilkan kesan yang unik dan menarik sebagai desain interior kafe tersebut. Selanjutnya adalah Hotel Sheraton Yogyakarta. Hotel Sheraton Yogyakarta berada di Jalan Laksada Adi Sucipto nomor KM 8.7 Nayan, Maguharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berdekatan dengan Bandara Adi Sucipto 1,5 km. Filosofi Hotel Sheraton: just the way you are, a great night's sleep, personal touches, respectful and thoughtful, forward thinking. Selanjutnya adalah konsep arsitektural. Sheraton Mustika Yogyakarta Spa and Resort bergaya Jawa kontemporer yang jarang ditemukan di resort lain. Mulai dari lobi yang mengadopsi gaya Pendopo dengan ukiran rumitnya yang terletak di lantai teratas dari bangunan. Terdapat 2 lobi di lantai 7, yaitu lobi bagian barat dan lobi bagian timur. Selanjutnya adalah layout lobi. Layout lobi yang kami suguhkan yaitu lobi timur pada Hotel Sheraton. Selanjutnya adalah sketsa interior lobi. Selanjutnya adalah jenis-jenis kamar. Kamar pada Sheraton terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama adalah kamar deluxe yang memiliki luas 42 meter persegi, suite junior yang memiliki luas 84 meter persegi, suite presidensial yang memiliki luas terlebar yaitu 168 meter persegi. Berikut adalah sketsa interior kamar deluxe. Selanjutnya adalah barroom Hotel Sheraton. Luas barroom yaitu 20 x 60 meter. Selanjutnya adalah interior pre-function room. Sama dengan ruang entrance canopy, ruang pre-function room ini pun masih mengusung tema arsitektural bernuansa Jawa, dimulai dari plafon yang menggunakan material kayu memiliki tema bergaya interior keraton. Selanjutnya adalah fasilitas hotel. Pada lantai 1 terdapat kolam renang. Pada lantai 2 menawarkan view dengan tema replika dari Taman Sari. Pada lantai 3 terdapat fasilitas spa untuk umum. Pada lantai 4 terdapat fasilitas gym room. Pada lantai 5 terdapat 2 meeting room. Pada lantai 6 terdapat depot jamu. Pada lantai 7 dan 8 terdapat Suko Wine Lounge. Taman Sari merupakan salah satu bangunan bersejarah Keraton Yogyakarta yang memiliki arti Taman Sari Indah. Didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1758 Masehi. Taman Sari menjadi tempat rekreasi dan kolam pemandian atau disebut pula pesanggrahan bagi Sultan Yogyakarta dan keluarganya. Taman Sari dibangun sebagai lambang kejayaan Raja Mataram. Taman Sari sering disebut sebagai Istana Air atau Water Castle. Ini adalah peta lokasi Taman Sari. Ini adalah sketsa dari Taman Sari. Ini adalah side plan dari Taman Sari.
Dan ini adalah fasilitas Taman Sari yang terdiri dari WC, pemandu wisata, area parkir dan perdagangan, dan juga musola. Berikut adalah Heha Skyview. Cafe Heha Skyview yang namanya diambil dari gabungan nama pemiliknya, yaitu Heru Zudianto dan Handoyo Mawardi ini berlokasi di Jalan Pleret Patuk nomor 16, area Kebun, Patuk, Delingo, Kabupaten Gunung Kidul. Memiliki lokasi yang strategis. Cafe yang didirikan pada tahun 2019 ini juga mempunyai view pemandangan kota Jogja yang sangat indah di sore hingga malam hari. Setiap lantai didesain secara terbuka untuk memaksimalkan view keluar bangunan, dan di setiap spot lokasi Heha juga sangat bagus untuk dijadikan spot fotografi. Berikut adalah peta lokasi Heha Skyview. Berikut adalah fasilitas Heha Skyview, yaitu ruang restoran, ruang meeting, dan salah satu spot foto menarik yaitu Sky Balloon. Berikut adalah sketsa Heha Skyview. Untuk selanjutnya ada Hotel Ambersia. Hotel Ambersia merupakan hotel berbintang 3 yang berlokasi di Jalan Gowongan Kidul, Kota Yogyakarta. Berikut sketsa dan tampak dari Hotel Ambersia yang telah kami buat. Kemudian ini merupakan set plan dan denah basement Hotel Ambersia. Lalu lanjut, berikutnya ada denah lantai 1 dan lantai 2. Di lantai 1 lebih cenderung ke fasilitas, seperti di bagian depan ada parkiran dan lobi, di bagian tengah ada area meeting room, dan di belakang ada kolam renang, restoran, musola, dan lain-lain. Lanjut ke lantai 3 dan lantai 4, terdapat fasilitas seperti ruang mechanical electrical, ruang karyawan, kamar tipe superior, deluxe, dan deluxe connecting. Dan di lantai 5 hanya ada ruang mechanical electrical dan kamar tipe deluxe. Di Hotel Ambersia ini sendiri terdapat 3 tipe kamar, yaitu tipe superior, deluxe, dan deluxe connecting, dengan fasilitas seperti standing shower, coffee maker, handuk, LED TV, hair dryer, dan lain-lain. Taman Pintar Yogyakarta. Taman Pintar Yogyakarta adalah wahana wisata yang terdapat di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Panembahan Senopati, nomor 1-3 Yogyakarta, di kawasan Benteng Van der Burg yang memadukan tempat wisata rekreasi maupun edukasi dalam satu lokasi. Ini peta lokasi dari Taman Pintar Yogyakarta, dan ini sketsa dari Taman Pintar Yogyakarta. Ini set plan dari Taman Pintar Yogyakarta. Zona kawasan yang dibagi menjadi 4, yaitu 1 playground, 2 gedung PAUD barat dan timur, 3 gedung oval kotak, 4 gedung memorabilia dan planetarium. Fasad bagian dalam sepanjang sirkulasi kita akan disuguhi dengan beberapa fasad yang unik dan tentu saja membawa pengunjung seperti ke masa depan. Fasad ini terlihat seperti berlubang, tapi ternyata tidak, karena itu hanya cermin yang dilapisi oleh partisi yang berlubang. Sistem utilitas yang berada di Taman Pintar yaitu jalur evakuasi, sistem elektrikal, dan sistem pembuangan air di Taman Pintar. Berbagai fasilitas yang berada di Taman Pintar yaitu 1 musola, 2 perpustakaan, 3 area makan, dan 4 adalah ruang pertunjukan indoor. Selanjutnya adalah Stadion Jatidiri adalah stadion yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Letaknya di bagian selatan Kota Semarang, tepatnya di daerah Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur. Stadion Jatidiri dibangun pada pemerintahan Gubernur Muhammad Ismail dan diresmikan pada tahun 1991. Berikut peta lokasi untuk Stadion Jatidiri. Berikut adalah sketsa bangunan dari Stadion Jatidiri. Pada bagian struktur stadion ini menggunakan konstruksi rangka baja pada atap dan beton bertulang pada bagian utama tribun barat. Sedangkan di tribun timur, utara, dan selatan menggunakan konstruksi beton tanpa atap. Ada beberapa fasilitas di stadion ini, seperti lapangan latihan, pusat kebugaran pemain, serta kolam renang. Selain itu juga ada toko penjualan oleh-oleh Semarang dan restoran. Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang merupakan suatu kawasan yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19 sampai 20.
pada masa itu untuk mengamankan warga dan wilayahnya, sehingga kawasan itu dibangun benteng yang bernama Benteng Fikuk, yang saat ini bernama Jalan Letnan Jenderal Surapto. Gambar yang pertama merupakan peta lokasi dari Kota Lama Semarang. Gambar yang kedua merupakan gambar sketsa Kota Lama Semarang. Zona kawasan Kota Lama Semarang disebut juga Outstraat. Luasan kawasan ini sekitar 31 hektar. Kota Lama juga disebut Little Nederland dan menjadi saksi bisu masa kolonial Belanda. Gereja Belenduk berusia lebih dari 200 tahun dan menjadi landmark Kota Semarang. Arsitek pembangunan ini adalah HPA De White dan Westmas. Gedung Marba dibangun pada pertengahan abad 19 terletak di Jalan Letnan Jenderal Surapto nomor 33 yang waktu itu bernama De Herenstraat. Gedung ini awalnya digunakan sebagai kantor usaha pelayanan ekspedisi muatan kapal laut.